Shalom semuanya. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Saudara senang sekali ya kita boleh ada di rumah Tuhan pada malam hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan lah, karena kemurahan Tuhan lah kita boleh ada sampai hari ini. Karena itu saudara, mari saya mengajak kita semua untuk membesarkan nama Tuhan. Karena perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dia boleh memberikan nyawanya bagi kita, dan dia boleh bangkit bagi kita. Mari saudara, kita mau membuka persekutuan pada malam hari ini dengan menaikkan satu pujian dari nomor 112 di buku yang saudara pegang. Kita menaikkan pujian besarkan nama Tuhan. Dan biarlah ini sebagai respon kita untuk membesarkan nama Tuhan karena kemurahannya besar. Dan kita tidak dapat membalas segala kasih yang dia berikan kepada kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari saudara kita naikkan pujian ini. Saya undang kita bangkit diri. Besarkan nama Tuhan, puji-pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita buka dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena Engkaulah kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk apa yang Tuhan buat adalah baik adanya bagi kami. Terima kasih kami boleh ada sampai hari ini. Dan sadar Tuhan sebagai manusia, kami membutuhkan firman-Mu. Karena itu malam ini kami mau belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami masuk di dalam persekutuan ini, biarlah Engkau memberkati persekutuan pada malam ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga melalui persekutuan ini hanya nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Dan kami semua semakin lagi mengenal dan belajar akan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Apabila dapat perjalananku atau nabrak
Firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Di tengah kesibukan kami bekerja dan beraktivitas, Tuhan masih memberi kami kesempatan. Boleh berkumpul di rumah Tuhan, boleh belajar firman-Mu, boleh memuji Tuhan. Mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kami. Dan juga kami ingin bertumbuh di dalam firman Tuhan. Siapkanlah hati pikiran kami ya Tuhan, di tengah kelelahan kami butuh kekuatan ekstra, hikmat sorgawi, pencerahan Roh Kudus agar apa yang kami dengar bukan saja mengisi pikiran kami, tapi juga menggerakkan hati kami lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi sesama kami. Pakai hamba-Mu yang lemah, hina, dan yang terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Ya, peringatan 1700 tahun konsili Nisea, ya, konsili Nisea itu
diadakan pada tahun 325. Jadi hari ini 2025 itu adalah perayaan 1700 tahun. Ya, nah kita akan masuk ke beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama adalah, apakah Yesus memiliki natur manusia dan natur Allah? Menurut saudara, yes or no? Yesus memiliki dua natur manusia dan natur Allah. Setuju? Setuju. Kalau setuju, bagaimana relasi kedua natur itu? Apakah 50% manusia, 50% Allah? Atau kealahannya lebih kuat dari kemanusiaannya? Menurut saudara, kuat mana? Hah? Ada yang mau komentar? Lebih kuat kealahannya atau kemanusiaannya? Atau sama? Sama-sama 100, 50-50, 70-30, 100-100, 100-100. Nah, topik seperti ini dipertanyakan sejak abad 1 sampai 4. Ya. Apakah benar Yesus punya dua natur? Kalau punya dua natur, bagaimana hubungannya? Ya. Nah, doktrin ini terus diperdebatkan, dipertentangkan, didiskusikan, ya kan? Sekaligus menjadi tantangan iman bagi orang Kristen abad pertama sampai 4 khususnya. Ya, sampai akhirnya kita tahu, kita bapak-bapak gereja melahirkan pengakuan iman rasuli yang kita hafal setiap hari Minggu. Ya, waktu itu muncul banyak ajaran-ajaran yang simpang siur, bahkan ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang melawan firman Tuhan. Sebagai contoh, misalnya ajaran alogi dan ebionit. Alogi dan ebionit ini adalah golongan orang Kristen dengan latar belakang Yudaisme. Jadi mereka mau jadi orang Kristen, tapi gak Kristen murni, tapi masih memegang ajaran Yudaisme. Ya, hari ini mirip-mirip siapa ya? Mau Kristen gak Kristen, mau Yahudi gak Yahudi, mungkin Adventisme ya. Nah, mereka ini menganggap bahwa Yesus adalah manusia biasa saja. Cuma Yesus memiliki sedikit kuasa supranatural, kuasa supraalamiah. Ya, ini ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Lalu juga golongan modalistik, misalnya mereka menganggap bahwa Yesus adalah salah satu model dari Allah. Salah satu wujud penampakan dari Allah Bapa yang Esa itu. Dan mereka menolak kealahan Yesus Kristus. Gak mungkin, dia gak mungkin Allah. Karena gak boleh ada dua Allah. Kalau Yesus Allah, bagaimana Bapa di sorga itu Allah? Jadi bukan Allah yang Esa. Jadi ini ajaran-ajaran dari modalistik. Ya, tentu ajaran modalistik itu ada beberapa jenis lainnya yang kita tidak bahas pada hari ini. Ini sebagai contoh-contoh saja ajaran yang salah. Lalu ajaran Gnostik menganggap bahwa Yesus hanyalah manusia biasa saja. Sedangkan kaum yang anti-Gnostik menganggap Yesus mungkin adalah titisan dari Allah Bapa yang Esa. Jadi Allah yang Esa itu punya sebuah titisan seperti sebuah cabang kecil. Ya, itulah Yesus. Lalu ajaran Arius atau disebut Arianisme, ya. Arius atau Arianisme ini menganggap bahwa Yesus adalah subordinasi atau cabang dari Allah yang Esa. Nah, hari ini kaum saksi Yehova itu adalah cucunya Arianisme yang mengadopsi ajaran mereka. Juga sebagian besar orang Advent mengadopsi ajaran ini. Jadi kalau saudara punya teman orang Advent, coba tanya mereka. Kamu sungguh yakin gak Yesus itu 100% Allah? Atau ya cabangnya Allah. Ada pohon yang besar, itu Allah yang Esa. Lalu Yesus hanya cabang kecil. Ya mungkin 70%, 80%. Ini saudara penting sekali ajaran ini. Kalau saudara hanya percaya Yesus itu 80% Allah, 70% gak sepenuhnya Allah, saudara bisa jatuh dalam golongan ini, Arianisme. Yesus lebih kecil dari Bapa. Ini menjadi problem. Kalau Yesus bukan 100% Allah dan bukan 100% manusia, apa akibatnya?
Yesus tidak sah, tidak valid menjadi pengantara manusia yang sempurna ini, manusia 100% kepada Allah yang 100%. Ini ajaran yang sangat serius. Ya. Kalau saudara hari ini mengatakan Yesus lebih kecil dari Bapa, itu menjadi problem. Kalau saudara nggak menganggap Yesus itu satu natur dengan Allah Bapa, itu menjadi problem. Berarti pengenalan saudara terhadap Tuhan Yesus itu tidak sesuai firman Tuhan. Ya, ini sangat penting. Ya, saksi Yehova jelas mereka percaya Yesus hanya cabang saja. Ya, Yesus itu diciptakan. Bahkan Yesus itu disahkan jadi Allah, diangkat, diadopsi oleh Allah Bapa jadi anak. Ya, kemudian dijadikan Allah waktu kapan? Waktu dia baptisan. Umur 30. Ini semua ajaran-ajaran yang menyesatkan, saudara. Ya, sangat hati-hati. Pengenalan saudara yang salah terhadap Yesus bisa membuat saudara tidak benar-benar mengenal dia sebagai juru selamat satu-satunya. Tidak menjadi pengantara yang sah dari manusia kepada Allah. Nah, bapak-bapak gereja melihat itu sangat serius. Ya, pada abad pertama. Itu sampai abad keempat. Itu sebabnya mereka memperjuangkan, menanggapi ajaran ini, membela iman, ya, mengadakan seminar-seminar, mengadakan khotbah, melakukan pembelaan iman. Khususnya Bapak gereja yang sangat terkenal Athanasius yang lahir 295 dan meninggal 373. Dia melakukan apologetik, pembelaan iman yang sangat gencar melalui tulisan-tulisan, melalui pengajaran-pengajaran. Kemudian pada tahun 325 AD, bapak-bapak gereja pada zaman itu bersidang, itu sidang pertama di kota Nisea. Hari ini Nisea di mana? Di Turki, saudara. Ya, hari ini kota Nisea disebut Iznik. Itu ada di Turki. Jadi kalau nanti suatu hari ada tour jalan-jalan ke Turki melihat 7 gereja. Yang pertama, salah satu yang kita bisa kunjungi adalah Nisea. Ya, ini sidang gereja pertama 325 dan kemudian melahirkan ketetapan yang disebut Konsili Nisea itu yang hari ini kita rayakan, ya, 1700 tahun doktrin ini tentang kealahan Kristus dan kemanusiaan Kristus yang sempurna itu dirayakan 1700 tahun. Tuhan mengizinkan doktrin ini bertahan sampai hari ini, ya. Puji Tuhan, ini tahun yang besar. Pertengahan tahun 325 itu adalah sidangnya. Ya, tentu sidang itu banyak keputusan-keputusan lainnya, tapi yang terpenting adalah, ya, Yesus Kristus adalah firman Allah. Itu keputusan bapak-bapak gereja. Yesus Kristus adalah firman Allah. Bahasa Yunani logos. Yang firman, kebenaran. Salah satu pribadi dari Allah Tritunggal yang inkarnasi menjadi manusia sempurna 100%. Di dalam pribadi Yesus ada 2 natur. Dan hanya Yesus yang punya 2 natur. Gak ada manusia lain. Jadi gak bisa cari bandingannya. Gak bisa cari ilustrasinya. Saudara harus beriman, menerima ini. Bahwa di dalam pribadi Yesus ada 2 natur itu. Natur Allah 100%, natur manusia 100%. Nah, kemudian saudara mungkin bertanya, apa hubungannya, relasinya bagaimana 2 natur ini? Kuat mana, dominasi mana, dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Pada hari itu, saudara, pada sidang Nisea itu, rumusannya adalah begitu. Kedua natur tersebut tidak bercampur, tidak berubah. Itu yang ditentukan oleh mereka, bapak-bapak gereja. Ya, tidak bercampur, tidak berubah, jadi tidak seperti air plus susu. Kalau air ditambah dengan susu, berubah. Bukan air, bukan susu. Bukan begitu. Jadi walaupun dalam pribadi Yesus ada 2 natur, natur Allah dan natur manusia, kedua hal itu tidak bercampur, tidak berubah. Jadi kalau bercampur dan berubah itu jadi apa? Gak manusia, gak Allah. Jadi repot, saudara. Jadi dia tetap manusia 100%, tetap Allah 100%, bukan seperti air dan susu. Lalu rumusan yang kedua adalah tidak berbagi, tidak terpisah. Nah, bandingannya apa? Air dan minyak. Kalau air saudara taruh minyak, terpisah. Jadi 2 natur
dalam pribadi Yesus itu tidak seperti air dan minyak, tapi juga tidak seperti air dan susu. Nah, ini namanya apa? Sangat unik, sangat istimewa. Tidak ada contoh lain, itu sebabnya nggak bisa pakai contoh yang ada di bumi ini. Nggak bisa pakai contoh benda, cuma bisa tidak ini dan tidak itu. Bukan air dan susu, juga bukan air dan minyak. Jadi bagaimana? Itu misterinya Tuhan Yesus. Itu rahasia. Bagaimana dua natur itu ada di dalam satu tubuh. Dia 100% manusia, dia 100% Allah. Yang pasti, nah ini yang pasti, bisa dikenal. Waktu Yesus lapar, waktu Yesus menangis, ya, dia letih, dia perlu tidur. Kita melihat kemanusiaannya. Dia lahir dari rahim Maria, ya. Saya tidak ngerti dia minum ASI atau tidak pada zaman itu, ya. Tapi yang pasti dia bertumbuh sebagai seorang anak bayi, nggak tiba-tiba hari ini umur 1, besok tiba-tiba umur 15, enggak. Dia normal. Ya. Tapi waktu kita melihat mujizat-mujizat yang dia lakukan, kita tahu, oh ini luar biasa, ini bukan manusia biasa. Ini kealahannya itu. Ya, ketika dia bilang, dosamu diampuni, wow, itu kealahan itu. Waktu dia bilang, hei Lazarus keluarlah, wah, Lazarus bangkit, wow, itu kealahan. Kita bisa mengenalinya sesuai firman Tuhan. Tapi tidak boleh mengatakan itu bercampur seperti air dan susu, atau berbagi seperti air dan minyak. Cukup jelas? Cukup jelas, saya ingin sudah hafal ini, tahu ini, sehingga tahu konsili Nicea itu apa. Konsili Nicea memutuskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah 100% yang menjelma menjadi manusia 100%, sehingga dia sah menjadi juru selamat kita, dia sah menjadi pengantara satu-satunya, gak perlu ada pengantara lain, dan dia itu datang untuk menebus, menggantikan hutang dosa kita. Sehingga dia boleh jadi jembatan antara manusia kepada Allah. Dan dua natur itu tidak ada pada contoh lain, sehingga orang tanya, contohnya apa? Nggak tahu. Contohnya ya Yesus, baca Alkitab. Cuma ada satu-satunya dia. Yang pasti, bukan seperti air dan susu, bukan seperti air dan minyak. Cukup jelas. Jadi kalau orang tanya konsili Nicea, saudara paling tidak harus bisa menjelaskan hari ini, sudah tahu konsili Nicea itu. Dan doktrin ini terus diberitakan oleh bapak-bapak gereja. Ya, rumusan ini ya tidak bercampur, tidak berubah, tidak berbagi, tidak terpisah. Rumusan ini dipercaya dan dipegang oleh orang Kristen sepanjang masa. Sampai kemudian zaman reformasi, Martin Luther, Calvin, Zwingli, kawan-kawan pada zaman itu semua menegaskan kembali pribadi Yesus Kristus adalah manusia yang sejati dan sekaligus Allah yang sejati, dua natur dalam satu pribadi. Jelas ini doktrin yang sangat penting. Jadi kalau orang tanya, menurut kamu Yesus lebih besar atau Bapa? Sama, satu natur. Roh Kudus sama Yesus besar mana? Sama, sebab ketiganya adalah pribadi dari Allah yang Esa, Tritu. Jadi siapapun yang saudara tanya tentang golongan Advent, golongan Saksi Jehova, atau ajaran-ajaran manapun yang mulai mendiskreditkan Yesus, hati-hati. Itu jatuh dalam Arianisme. Dan pada sidang Nicea itu 325, pada akhir sidang itu diumumkan Arius adalah penyesat gereja. Semua ajaran Arius adalah ajaran yang sesat. Jadi dia dicap sebagai pengajar sesat pada zaman itu. Nah hari ini tentu muncul banyak ajaran-ajaran yang mirip. Ya. Saya rindu kita gak sembarang cap orang ajaran sesat sini sana, tapi paling tidak saudara mengerti ajaran ini dan boleh menegaskan kealahan Yesus Kristus 100%. Amin. Oke. Hingga kini gereja-gereja Tuhan yang memegang teguh Alkitab adalah 100% firman Allah yang benar, juga meyakini doktrin ini.
Dan hari ini kita bersyukur bisa merayakan 1700 tahun Konsili Nicea yang sangat-sangat penting. Nah, pertanyaan kedua, mungkin ada yang bertanya, mungkin orang lain bertanya, dan sekarang tanya kepada saudara, bagaimana saudara meyakinkan orang lain yang meragukan kealahan Yesus Kristus? Bagaimana kita meyakinkan mereka? Saudara, tidak ada cara lain. Kembali kepada Alkitab dan kembali kepada sejarah gereja. Ini penting sekali. Sejarah dunia, sejarah gereja, dan Alkitab menegaskan Yesus Kristus sungguh-sungguh adalah Allah yang sejati. Mari kita baca firman Tuhan. Dua bagian ini menurut saya sangat penting. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 14, dan 1 Timotius 2 ayat 5. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini tentang Kristus. Firman itu siapa? Kristus. Yesus Kristus sang firman, Roh. Yang adalah Allah, yang adalah pencipta. Ya. Dan ayat 14 mengatakan firman itu menjadi manusia 100%. 1 Timotius 2 ayat 5, ini sangat penting tentang satu-satunya pengantara, nggak ada pengantara lain, nggak ada tokoh siapapun yang boleh menjadi pengantara kita kepada Bapa di surga. Ya, 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi ada berapa pengantara? Esa, 1. Itu sebabnya kita tidak percaya ya orang-orang kudus bisa menjadi pengantara kita kepada Bapa. Ya, tokoh siapapun nggak bisa menjadi pengantara kita kepada Bapa, itu berhala. Hati-hati. Cuma ada satu pengantara kepada Allah Bapa di sorga, yaitu Yesus Kristus. Nggak ada yang lain. Ya, bila ada yang lain itu berhala. Itu ajaran yang melawan firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat apa kesaksian Alkitab bahwa Yesus 100% adalah manusia. Tadi saya sudah jelaskan sedikit beberapa contoh, tapi ya yang kita lihat ini dari ayat-ayat yang kita tidak baca, klaim dari Tuhan Yesus sendiri, klaim dari para rasul bahwa Dia adalah manusia yang sempurna. Lalu istilah daging, ya, itu tadi ada di Lukas 19 ayat 10, Roma 5 ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 21, itu klaim para rasul. Kesaksian para rasul dan kesaksian Yesus sendiri. Lalu istilah Alkitab ada istilah daging atau istilah manusia, ya, atau anak manusia, itu banyak sekali muncul. Ya, beberapa sudah bisa melihat tadi Yohanes 1:14, 1 Timotius 3:16, lalu 1 Yohanes 4 ayat 2. Lalu ada istilah yang muncul di Alkitab, tubuh dan jiwa atau roh. Ini menunjuk 100% manusia ada pada Yesus. Matius 26, 28, 38, Lukas 23, 46, 24, 39. Ini semua ayat-ayat ini saudara bisa baca di rumah yang menegaskan tentang kemanusiaan Kristus. Lalu tadi saya ada singgung Yesus bertumbuh secara manusia. Saudara bisa baca di Lukas 22 ayat 40 dan 52. Yesus merasa lapar, Yesus butuh tidur, Yesus berbelas kasihan, Yesus sedih dan marah, Yesus berdoa, Yesus letih dan haus, menangis, dicobai, hanya tidak berdosa, Dia terharu, bahkan Dia mati secara fisikal. Dan ada berbagai cara hidup manusia seperti kita. Yesus adalah 100% manusia. Ayat-ayatnya ada di situ, saudara bisa baca atau cari di Alkitab saudara. Ya. Jadi ini penting. Saya kira tentang kemanusiaan Kristus gak banyak yang meragukan. Sebab Dia ada di bumi ini. Dia berjalan sebagai manusia. Cuma kita tidak boleh melihat Dia sebagai manusia yang berbeda dengan kita, sehingga manusia aneh, bukan. Atau manusia
beyond normal, enggak. Dia manusia yang sempurna, yang tidak berdosa. Bedanya sama seperti kita, hanya tidak berdosa, kita mengatakan. Ya. Waktu studi di sekolah Alkitab, ada sebuah pertanyaan yang sering didiskusikan. Waktu Yesus dicobai, dia ada kemungkinan jatuh kan? Waktu Yesus dicobai oleh iblis, ada kemungkinan Yesus bisa jatuh kan? Ini menjadi pertanyaan yang cukup hangat untuk didiskusikan. Kalau dia bisa jatuh, kurang berkuasa. Tapi kalau dia nggak bisa, dia mungkin jatuh. Wah, Yesus bukan manusia beneran. Ya? Orang coba mulai memisahkan kemanusiaan. Ya. Manusia apa? Manusia super yang melampaui kita, atau manusia mirip kita, atau dia ada kemungkinan jatuh, tapi dia tidak jatuh. Dengan firman Tuhan dia menang. Sehingga iblis masih terus cobain dia. Lewat Petrus sampai disalib dan sebagainya. Terus. Nah ini menjadi diskusi. Tapi sekali lagi rumusannya jangan dipisah. Ya, jangan tidak seperti air dan minyak, tidak seperti air dan susu. Tapi ini yang terjadi. Kesimpulan kita cuma satu, dia 100% manusia, seperti kita. Kita butuh tidur, dia butuh tidur. Kita butuh makan, dia butuh makan. Sama, sebab dia mengikatkan dirinya dengan hukum alam. Ya, luar biasa ya. Itu yang dikatakan di dalam Filipi pasal 2. Yesus rela mengosongkan kealahannya dan turun sebagai manusia sempurna. Dosen saya bilang ibarat pelari yang hebat sekali, cepat sekali, tapi karena dia mau lari bareng kita, dia rela mengikat kakinya dengan besi kiri kanan 20 kilo. Jadi pelan. Tapi ingat, ilustrasi apapun nggak cocok, sebab nggak ada contoh lain. Ya, sekali lagi, ilustrasi apapun nggak cocok, ada kekurangannya. Yang pasti dia 100% manusia, kata Alkitab. Hanya dia tidak berdosa. Dia menang, setiap pencobaan datang dia menang, setiap pencobaan datang dia menang. Lalu kita lihat kesaksian dari luar Alkitab. Ya, luar Alkitab yang menyaksikan dia itu manusia sempurna. Bapak-bapak gereja misalnya, Clement dari Roma 95 AD, Polikarpus 70 sampai 156 AD, Justin Martyr 133 AD, Tertullianus 160 sampai 22 AD, Irenaeus, Eusebius, Ignatius, Cyprian, Hippolytus, itu semua bapak-bapak gereja yang sangat top, sangat terkenal, ya, dalam pengajaran, dalam pelayanan mereka sangat-sangat terkenal. Mereka menulis, mereka berkhotbah, mereka mengajar bahwa Yesus Kristus itu manusia sejati dan juga Allah yang sejati. Lalu kita melihat kesaksian luar Alkitab yang nomor 2, Cornelius Tacitus. Ini 52 sampai 112 AD, ini sejarawan Roma yang sangat terkenal dan dia gubernur provinsi Asia, menuliskan sejarah pribadi Yesus Kristus dan hubungannya dengan orang Kristen. Jadi ada catatan sejarahnya, bukan dongeng. Sejarawan yang menulis, ya. Flavius Josephus 37 AD, sejarawan Yahudi. Ini sangat-sangat disegani. Jadi kalau secara akademik itu ya menyebut nama Josephus itu, wow, itu sudah top. Kutipannya sangat-sangat dipakai, tulisannya, bukunya. Dia juga menulis sejarah Yesus sebagai orang yang sangat berhikmat dan sangat agung dan sangat mulia. Jadi bukan cerita dongeng, bukan isapan jempol, bukan mitos, tapi dia ada dalam sejarah di luar Alkitab. Ya, bahkan sejarawan Yahudi menyaksikan itu. Phlegon, sejarawan abad pertama mencatat, ketika Yesus mati, terjadi gerhana matahari total beberapa jam, gelap. Dan itu sesuai dengan Alkitab. Ini adalah sejarawan, ya. Ini sains dari menyaksikan. Kitab Talmud Yahudi yang sangat dihormati mencatat riwayat Yesus sebagai orang Nazaret. Dan ada ribuan dokumen perjanjian baru lainnya yang mencatat sejarah kemanusiaan Yesus dengan detail. Setiap kali saya penginjilan, saya bilang kalau you meragukan Yesus, keliling museum-museum terkenal, seluruh dunia mencatat lebih 10.000 keping dokumen kuno yang harganya jutaan dolar. Itu bukti
Dia bukan dongeng, dia fakta, dia konkret, berjalan di muka bumi ini. Ya, Tuhan Yesus kita. Nomor 6, Ensiklopedia Britannica yang sangat dihargai karena sangat akurat catatannya dan menjadi standar kamus sejarah dunia. Mencatat sejarah Yesus Kristus dengan memakai 20.000 kata. Jadi dalam buku itu, ensiklopedia itu, khusus mencatat hidupnya Yesus memakai 20.000 kata. Banyak sekali. Catatan sejarah Yesus ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan tokoh-tokoh dunia yang sangat terkenal. Misalnya Aristoteles, filsuf Yunani, ya, Marcus Tullius, Cicero, filsuf Roma, negarawan, politikus dan ahli hukum, Julius Caesar, gubernur Roma dan negarawan, Siddhartha Gautama yang dipanggil Buddha, Confucius, Napoleon Bonaparte, Raja Prancis yang gagah perkasa, dan Muhammad, Nabi orang Muslim. Semua tokoh-tokoh yang terkenal itu, catatan sejarah mereka lebih sedikit kata-katanya dibandingkan dengan Yesus Kristus. Ini adalah ensiklopedia Britannica. Sekarang kita lihat kesaksian Alkitab bahwa Yesus adalah 100% Allah. Ya. Pra-eksistensi Yesus Kristus sebelum inkarnasi ke dunia dia sudah ada. Ya. Itu sebabnya waktu orang bertanya dia, kamu siapa? Orang Yahudi bilang, kamu siapa? Bapak Abraham itu ya Bapak kita, Bapak orang beriman yang sangat kita hargai. Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dia sudah ada dalam bentuk roh, belum jadi manusia. Yesus adalah pencipta alam semesta. Tadi sudah kita baca Yohanes 1:1-3. Ya, di dalam Kejadian kalau saudara baca, firman itu yang menciptakan. Berfirman Allah, jadi bintang, bulan, matahari. Berfirman Allah, jadi tumbuh-tumbuhan, jadi binatang. Ya. Semua dengan firman. Yesus lahir dari Roh Kudus dengan meminjam rahim Maria. Lukas 1:35. Yesus tidak berdosa. Sampai hari ini, saudara, tidak ada satu dokumen sejarah yang menemukan Yesus pernah bersalah atau berdosa. Tidak ada. Ya, luar biasa. Itu sebabnya dia sah menjadi juru selamat kita, penebus hutang dosa. Klaim bahwa Yesus itu satu dengan Bapa. Yohanes 10:30 ini sangat penting. Kalau saudara bertanya kepada orang yang meragukan Kristus, dia dan Bapa apa satu? Ya. Saya tahu saudara banyak teman-teman orang Advent kan. Orang Advent yang sungguh-sungguh baca Alkitab, mereka yakin Yesus itu Allah 100%. Tapi barang siapa yang masih mengikuti ajaran dari Nabi yang mereka Ellen G. White, itu percaya bahwa Yesus lebih kecil dari Bapa. Tidak satu natur. Ya. Saya ketemu orang Advent, saya tanya dia. Saya bilang, setelah Yesus itu dipanggil Nabi, Imam besar, ya, dan Raja, segala Raja. Nabi, Imam, Raja, 3 jabatan. You percaya nggak sebagai orang Kristen, dia bilang you Kristen, bahwa masih ada Nabi? Enggak lah Pak, semua Nabi palsu, nggak ada Nabi lain. Sesudah Yesus menggenapkan semua Nabi. Saya bilang, oh bagus sekali. Tapi izinkan saya tanya, kamu percaya nggak Ellen G. White adalah Nabi? Dia nggak bisa jawab. Sebab cukup banyak orang Advent masih percaya Ellen G. White adalah Nabi yang menggenapkan kitab Wahyu bagi mereka. Hati-hati saudara dengan itu ya. Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia, Matius 9:6. Yesus membangkitkan orang mati dan memberi hidup, Yohanes 11:25-26. Ya. Yesus memakai gelar Nabi, Imam Agung dan Raja, Hakim, segala hakim. Itu tadi saya sudah jelaskan, sangat-sangat penting. Setelah Yesus tidak ada Nabi, Imam atau Raja atau Hakim yang lain. Sebab dia menggenapkan semua jabatan itu. Yesus bangkit dari kematian, Yesus datang dari sorga, Yesus naik kembali ke sorga. Kesaksian para rasul dan bapak-bapak gereja terlalu banyak kalau dicatat di sini. Tapi semua itu adalah menyimpulkan bagi kita bahwa catatan Alkitab dan catatan sejarah cukup membuktikan Yesus 100% Allah dan 100% manusia. Saya harap ini menjadi pegangan saudara yang kuat. Jangan sampai digoyahkan, ya, sangat-sangat penting. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, sia-sialah imanmu. Kalau sudah tidak percaya Yesus adalah Allah 100%,
Tuhan 100%, sia-sialah imanmu. Salah satu muridnya Thomas pernah meragukan, betul nggak? Tapi ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dia tersungkur dan dia katakan, ya Allahku, ya Tuhanku. Kemudian Thomas bertekad, tinggalkan Yerusalem, pergi ke India, tempat yang paling jauh. Dan satu orang percaya pun nggak ada. Dia ke sana, mengabarkan Kristus. Dan sampai hari ini orang India yang sudah percaya kepada Kristus, bahkan yang belum percaya pun sangat respect terhadap pelayanan Thomas. Murid Yesus yang ragu diubah 180 derajat, rela berkorban, mengabarkan Injil, memenangkan jiwa di India. Nah, apa aplikasinya buat kita pada hari ini? Satu, doktrin ini membuat kita mengenal pribadi Kristus dengan lebih benar. Dan kita belajar lebih bersyukur pada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan satu-satunya pengantara kepada Bapa di surga. Ini sangat penting, kita nggak boleh meragukan hal ini. Sebab itu, saudara harus menolak semua ajaran sesat atau semua berhala-berhala, semua pengantara-pengantara yang menghalangi relasi saudara dengan Kristus. Bila ada pengantara lain, ini membuktikan saudara tidak setia hanya kepada Kristus. Sangat-sangat hati-hati. Jangan kompromi dengan ajaran-ajaran sesat, tapi dengan berani melakukan pembelaan iman. Berani mengumumkan Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan berani mengumumkan Yesus satu-satunya pengantara kepada Bapa. Dan saudara bertanggung jawab, membela iman, menjawab semua pertanyaan. Tapi, kata Rasul Petrus di 1 Petrus 3:15, haruslah dengan sopan dan baik. Ya, haruslah dengan sopan dan baik. Baca Yohanes 14 ayat 6, 1 Timotius 2 ayat 5, 1 Petrus 3 ayat 15. Yang kedua, doktrin ini memberi kita penghiburan dan kuasa dalam menghadapi berbagai cobaan dan kesusahan. Setiap ada cobaan, setiap ada kesusahan, ingat kuasa Yesus, kealahannya, yang melakukan mujizat melampaui natur alam semesta, melampaui sakit penyakit, melampaui apalagi kematian, sanggup mengampuni dosa dan bangkit dari kematian. Ini semua harusnya memberikan saudara iman yang kuat. Yesus Maha Kuasa. Dia mampu dan dia mau, dan itu menghibur saudara waktu menghadapi cobaan dan kesusahan. Juga memberi kita pengharapan yang kekal, yang pasti. Ya, bergaransi, sebab garansinya adalah kebangkitan Kristus. Sebab itu jangan cepat kecewa, jangan cepat putus asa. Apapun yang saudara hadapi di muka bumi ini sementara, ya, kita menantikan hidup kekal yang pasti. Tetaplah setia beriman, setialah melayani, dan setia memberitakan Injil Kristus. Amin. Siap atau tidak siap, khususnya minggu depan, saudara KKR, bawa satu jiwa. Saya bersyukur sekali kemarin, sempat nginjili seorang ibu dan seorang anak, orang Thai, dan mereka berdua menerima Kristus. Saya cuma bilang, cuma ada satu bukti, Yesus itu Allah kalau kamu gak percaya. Tidak perlu bukti yang lain, saya gak sebutin yang lain, satu saja. Dia bangkit dari kematian. You lihat sejarah, you lihat museum, you buka AI, cek. Hanya ada satu orang yang bangkit dari kematian. Dan kemarin mereka menerima Yesus menjadi juru selamat. Puji Tuhan. Saya undang mereka datang hari Minggu, hopefully datang. Ya. Orang Thai, jadi kita pakai bahasa Inggris, Sunday School. Mamanya bisa ikut. Jadi saudara, saya harap saudara punya confident itu. Jangan orang tanya, kamu Kristen ya? Ya gitulah. Sort of, what sort of? Ya, saya orang Kristen. Ya. Apa bedanya? Kadang saya tanya, you Kristen? Enggak, saya Katolik. Lu tahu nggak bedanya Kristen dan Katolik? Ya nggak tahu. Nggak tahu sih. Kadang-kadang, oh saya bukan Kristen, saya Katolik. So what's the difference? Nah, ya, kemudian saya mulai bercerita soal kalau dia berkeluarga, punya suami, punya istri. Saya bilang, you kalau udah punya istri, ya kan, atau suamimu sudah menikah dengan kamu, tapi suamimu masih punya pacar-pacar yang lain, you marah nggak? Huh? Ya.
Jadi hari ini kalau kita udah berdoa kepada Tuhan Yesus sebagai pengantara, dia masih plus pengantara-pengantara lain. Loh, kira-kira Yesus gimana? Cemburu nggak dia? Cemburu yang kudus ya. Jadi bukan soal banyaknya pengantara supaya lebih lancar doanya diterima, no. Ya, banyaknya pengantara membuktikan kamu tidak setia seperti suami dan istri. Sebab menerima Yesus, percaya Yesus berarti secara spiritual kita, ya, dan Yesus itu seperti suami dan istri, spiritual. Jadi putus setia, satu-satunya pengantara. Jadi habis ini saya harap saudara sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan Kristus, yakin keselamatanmu, juga harus yakin memberitakan Injil dengan berani, sebab kita punya modal, Yesus bangkit, punya bukti sejarah, ya. Gak usah harus takut, middle, no, dia 100% Allah, sorry. Kalau dia kurang dari 100, dia gak bisa mewakili saya. Harus 100% Allah, 100% manusia. Amin. Jadi rajin mengabarkan Injil, setia melayani dia dan beribadah, dan khususnya minggu depan, bawa 1 jiwa kepada Tuhan. Amin. Yang amin bawa 1 jiwa, yang gak berani amin bawa 3. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Suara hamba-Mu sudah berhenti menjelaskan kealahan dan kemanusiaan Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus kepadamu. Kau rela datang ke dunia ini menjadi seperti manusia 100%, hanya tidak berdosa. Dan Kau menjadi pengantara kami satu-satunya, juru selamat kami satu-satunya. Ajar kami setia, tiada pengantara lain. Setia, tiada berhala yang lain. Dan kami diberi kemampuan, keberanian, sigap untuk membela iman dan untuk mengabarkan Injil memenangkan jiwa bagi kerajaan-Mu. Jangan biarkan hidup kami mandul, tapi biarlah hidup kami berbuah bagi kerajaan-Mu. Berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa di surga, kami bersyukur Kau Allah Maha Kuasa yang telah memperkenalkan diri melalui Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dunia buat kami, mati dan bangkit kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau satu-satunya pengantara kami kepada Bapa. Saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Beri kami iman yang sama, beri kami hati yang tulus, sungguh-sungguh melayani saudara-saudara kami yang butuh, didoakan, khususnya mereka yang sakit. Kami terus mendoakan Ci Sylvia So, Tuhan tolong, dia lagi lemah kakinya, dan dia juga banyak lemah di pinggangnya, di punggungnya. Tuhan tahu badannya lagi lemah, Tuhan yang menjamah. Kami bersyukur, barusan cek ke dokter, dia ganti obat, Tuhan tolonglah. Tuhan bisa pakai lewat obat, lewat jamahan mujizat-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan dia. Kami bersyukur Pak Haris sudah keluar dari rumah sakit, Tuhan berkati pemulihannya, juga Om Budi Pualamsa, pemulihan habis opname. Kami doakan Dante Hardy yang segera akan menjalani CT scan, Tuhan, jamah jantungnya, pulihkanlah dia secara sempurna, Tuhan, pemulai mujizat yang baik pada dirinya, Kau berjanji akan meneruskan dan menggenapinya. Kami doakan Bu Nina Panginda juga dalam persiapan menghadapi operasi lutut. Tuhan, siapkan fisik, mental, rohani, dan semua hal yang dibutuhkan. Tuhan, cukupkan dengan kekayaan kemuliaan-Mu. Tuhan, siapkan dirinya, kami dengan mata iman melihat Tuhan menjamah dia dan menyembuhkan dia. Juga Ibu Evi Tamarindang, hasil biopsinya kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah supaya hasilnya baik, dia boleh sehat pulih dan mulai terus setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Kami doakan Pak Indra dalam pemulihan punggungnya. Tuhan tahu di mana yang
lemah Tuhan yang menjamah. Kami yakin Tuhan kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan dia secara sempurna. Bersama dengan si Olin, mereka boleh terus berharap, beriman dengan setia, dan boleh menikmati berkat Tuhan, terus setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Kami doakan Ci Anne untuk kesehatan matanya, Arthur Palar, remaja kami ya Tuhan, yang butuh mujizat yang sempurna, agar dia siap ya Tuhan digembleng di sekolah Alkitab untuk melayani pekerjaan-Mu. Juga adik Charlie, Tuhan tolong sembuhkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tuhan hadirkan dia di bumi, pasti ada tujuannya, itu keyakinan kami ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan lewat dirinya. Tuhan kuatkan orang tuanya, juga saudara-saudaranya. Berkati Noah juga ya Tuhan untuk kesembuhan jantungnya. Masih satu titik bagimu, tiada yang mustahil ya Tuhan. Juga semua saudara-saudara kami yang lain, yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan tahu dalam musim-musim yang perubahan cuaca, ada yang flu, ada yang batuk, ada yang sakit yang lain, Tuhan tahu. Biarlah kuasa darah-Mu dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Juga para senior kami ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, Tante Lucy, Tante Isha, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airit, Ci Rostin, Ci Eti, dan senior-senior lainnya Tuhan, yang tidak kami sebut satu persatu. Tuhan sertai mereka dalam kesendirian mereka. Tuhan hiburkan mereka kalau ada yang sedih dan kecewa. Tuhan kuatkan mereka lagi lemah. Tuhan biarlah mereka di tengah kelemahan pun, di tengah penantian pun, mereka terus boleh menjadi berkat yang khusus pelayanan lewat doa. Khususnya Om Paul Wardana ya Tuhan, yang mengkoordinir Evergreen. Kami serahkan dalam tangan-Mu, pulihkan kesehatannya secara sempurna, tambahkan penghiburan dari sorgawi. Terpuji nama-Mu, berkati semua anak mantu cucu mereka ya Tuhan, supaya mereka hidup takut akan Tuhan, hidup di jalan Tuhan, hormat orang tua, dan mereka boleh setia memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih. Ya Tuhan, minggu depan ada KKR di IGNC yang kami lakukan setiap bulan. Kami rindu Tuhan, jemaat Tuhan tergerak, boleh membawa jiwa-jiwa baru. Berkati semua kawan-kawan yang siap melayani Tuhan, murnikan motivasi mereka ya Tuhan. Tujuan kami memuliakan Tuhan, memenangkan jiwa untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati para aktivis, majelis, jemaat Tuhan, boleh saling mengasihi dengan kompak, sehat, dan setia dalam ibadah, dan saling mendoakan dan membangun. Terima kasih Tuhan, kami doakan Indonesia, negara kami. Tuhan kasihani rakyat, Tuhan berkati para pemimpin dari pusat sampai daerah, sampai yang paling rendah di daerah Tuhan, mereka takut akan Tuhan dan siap melakukan tanggung jawab secara penuh, moral yang tinggi, dan memikirkan kesejahteraan rakyat. Juga gereja-gereja yang ada ya Tuhan, supaya tidak gontok-gontokan, tapi saling kompak, fokus kepada Injil untuk memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan. Kasihani Amerika ya Tuhan, berikan kestabilan politik ekonomi, khususnya kebijakan imigrasi ya Tuhan. Biarlah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan tolong ada keamanan dan juga ada kebangunan rohani dan kebangunan moral. Khususnya pertobatan dari kaum liberal yang begitu jahat ya Tuhan. Kasihani, sengaja menentang Tuhan, melawan Tuhan. Tuhan kasihani. Biarlah Amerika terus berperan menjadi negara yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Juga bagi negara-negara lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami doakan konflik di Timur Tengah. Kami tahu tidak akan selesai. Perang tidak akan selesai. Firman-Mu mengatakan makin menderu, makin banyak. Tapi kami yakin Tuhan, di tengah-tengah peperangan pun Injil-Mu bisa diberitakan. Sebab pintu Injil yang Kau buka, tidak ada yang bisa menutup. Tuhan, biarlah seluruh suku bangsa boleh mendengarkan Injil. Khususnya negara-negara yang sulit, yang melawan Tuhan, yang anti kekristenan, anti Kristus. Tuhan kasihani hamba-hamba-Mu, kasihani orang-orang Kristen di sana ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka, dan pakai mereka cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami. Berkati semua cara penginjilan, khususnya lewat media sosial yang begitu luas, dan berbagai macam cara lainnya ya Tuhan. Tuhan pakai untuk kemuliaan sesuai kedaulatan. Ya Tuhan. Sekarang anak-anak-Mu sedang berdoa untuk pribadi, baik hadir di sini, yang mengikuti online. Tuhan tahu pergumulan mereka. Hamba-Mu gak tahu ya Tuhan.
Engkau Maha tahu, dengarkan doa mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Hakim segala Hakim, Gembala kami yang baik, Juru Selamat kami yang setia, kami berdoa dan memohon berkat mujizat Tuhan. Amin, amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, hari Minggu tetap ada ibadah live di gereja jam 11. Mari datang, ajak jiwa-jiwa baru. Tuhan memberkati saudara.